Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah kita masih jumpa di pembelajaran virtual. Kali ini mata pelajaran SKI materi Sunan Muria. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Muria diperkirakan lahir pada abad ke-15. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan ibunya bernama Dewi Syarah yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Dewi Syarah ini juga merupakan saudari perempuan dari Sunan Giri. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Sunan Muria juga mempunyai nama lain Raden Prawoto. Sejak kecil, Sunan Muria sudah dididik agama yang kuat oleh ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Muria juga berguru ke beberapa wali sanga yang lainnya, seperti Sunan Ngerang misalnya, yang merupakan ulama yang cukup dihormati masyarakat di daerah Juwana karena ketinggian ilmunya. Seperti halnya ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga memiliki ilmu kanuragan atau kesaktian yang sangat tinggi. Sunan Muria merupakan pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Sunan Muria nantinya menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung dan juga menikah dengan Dewi Roroyono yang merupakan putri dari Sunan Ngerang, gurunya. Lalu bagaimana cara dakwah Sunan Muria? Sunan Muria tinggal beserta istrinya dan para santrinya di sebuah puncak gunung Muria yang bernama Colo. Setiap hari, Sunan Muria dan para santrinya turun gunung untuk menyebarkan agama Islam. Berbeda dengan ayahnya Sunan Kalijaga yang kerap berdakwah ke golongan masyarakat menengah ke atas, Sunan Muria lebih suka berdakwah ke golongan rakyat kecil. Berikut adalah cara dakwah Sunan Muria. Yang pertama, Sunan Muria berdakwah kepada rakyat kecil ke pelosok-pelosok desa. Yang kedua, daerah dakwahnya meliputi Jepara, Tayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Yang ketiga, Sunan Muria berdakwah dengan mengajarkan pengetahuan kepada masyarakat. Yang keempat, Sunan Muria berdakwah dengan menggunakan kesenian, misalnya gamelan dan wayang, seperti ayahnya yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang untuk berdakwah. Yang kelima, Sunan Muria kerap menjadi penengah konflik Kesultanan Demak apabila Kesultanan Demak mengalami masalah. Karena kewibawaan, kebijaksanaan, dan kecerdasannya, beliau dianggap mampu menyelesaikan setiap persoalan, serumit dan sesulit apapun yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang bertikai. Dan solusinya selalu menjadi solusi yang terbaik bagi kedua pihak. Cara dakwah yang keenam yaitu dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Maksudnya adalah Sunan Muria dalam berdakwah, dalam mengajak orang untuk memeluk agama Islam, tidak menggunakan cara-cara paksaan, melainkan dengan menggunakan cara-cara yang bijak dan tidak memaksa. Sehingga masyarakat banyak yang bersimpati kepada Sunan Muria dan akhirnya mau memeluk agama Islam. Kemudian yang ketujuh, cara dakwah yang terakhir yaitu dengan menciptakan tembang Jawa. Di antara tembang Jawa yang diciptakan oleh Sunan Muria diantaranya tembang Sinom dan Kinanti. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat yang patut kita contoh dari Sunan Muria? Yang pertama adalah peduli terhadap rakyat kecil. Karena kepeduliannya itu, maka Sunan Muria bisa cepat berbaur dengan rakyat kecil. Yang ketiga, Sunan Giri peka terhadap berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, karena kepekaannya tersebut, Sunan Muria kerap memberikan solusi yang baik untuk kedua belah pihak yang bertikai.
Nah, ini adalah contoh sifat-sifat yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dari Sunan Muria. Selama hidupnya, Sunan Muria kerap menghabiskan waktunya untuk berdakwah di desa-desa. Tempat dakwahnya di lereng Gunung Muria. Diperkirakan wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Sampai saat ini, makam beliau masih tetap diziarahi oleh para pengikut Sunan Muria. Setiap waliullah itu diberkahi karomah atau keistimewaan sebagai salah satu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut adalah karomah-karomah Sunan Muria. Di antaranya yang pertama adalah Guyang Cekatak. Ini adalah ritual meminta hujan yang merupakan tradisi. Tradisi ini namanya Guyang Cekatak atau dalam bahasa Indonesia artinya memandikan pelana kuda. Ritual ini digunakan untuk meminta hujan apabila pada musim kemarau. Air yang dipakai adalah air dari Sendang Rejoso. Kemudian air itu nanti akan dipercikan ke warga, kemudian dilanjutkan dengan doa dan sholat untuk meminta hujan. Kemudian karomah Sunan Muria yang kedua adalah air gentong yang mujarab. Air gentong ini adalah air yang sudah didoakan oleh Sunan Muria kemudian dimasukkan ke dalam gentong. Air tersebut biasa digunakan oleh warga yang mengalami penyakit sebagai obat ataupun warga yang ingin putra-putrinya memiliki kecerdasan, biasanya meminta air kepada Sunan Muria. Nah, air ini disimpan di dalam gentong, makanya disebut air gentong yang mujarab. Kemudian yang ketiga, karomah ketiga adalah istilah maling kopo. Istilah maling kopo ini biasa disebutkan kepada seorang laki-laki yang menculik seorang wanita untuk kemudian dijadikan istrinya. Ini disebut dengan maling kopo. Nah, itulah karomah Sunan Muria yang sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat di beberapa daerah di Pulau Jawa. Berikutnya adalah peninggalan-peninggalan Sunan Muria yang sampai saat ini juga dipercaya memiliki kekuatan atau sisi keramat oleh masyarakat di Pulau Jawa. Di antaranya yang pertama yaitu Parijoto. Ini adalah dua buah yang terdiri dari madu lebah dan juga jinten hitam atau habatus sauda yang dipercaya baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil karena memiliki kandungan gizi yang baik dan memperkuat kehamilan. Yang kedua adalah tanaman pakis haji yang dipercaya mampu mengusir hama pada tanaman padi. Yang ketiga, bulusan dan kayu adem ati. Bulusan ini adalah kura-kura kecil yang dipercaya merupakan jelmaan manusia. Nah, kura-kura kecil ini konon katanya sempat muncul pada Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian kayu adem ati ini juga merupakan pohon yang dipercaya memiliki kekuatan sehingga menjadi tanaman keramat pada masa itu. Berikutnya pohon jati keramat masin. Ini adalah pohon jati yang dipercaya mempunyai keistimewaan tersendiri karena tidak ada yang berani memotongnya. Ini umurnya sampai ratusan tahun. Kemudian terakhir situs air gentong keramat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Situs ini terletak di sekitar pemakaman Sunan Muria yaitu di lereng Gunung Muria. Nah, ini biasanya dipakai oleh masyarakat sekitar untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apapun itu, walaupun memiliki keistimewaan tertentu, akan tetapi kita tidak boleh mempercayainya terlalu berlebihan, karena itu nanti akan mengundang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara para waliullah atau wali songo.
Itulah tadi materi mengenai Sunan Muria, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan pelajari materinya kembali di LKS, kemudian kerjakan tugas hari ini di LKS halaman 26 dan 27, bagian 1 saja. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.